warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Para alim, ulama, para kiai, para ustazah, jamaah majelis taklim, akad pagi servis sholat subuh di Masjid As-Sakinah Monsuroto, Kota Kediri yang dirahmati Allah. Tentu terlebih dulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah henti-hentinya untuk selalu memberikan rahmat, hidayah, taufik, inayah kepada kita, sehingga pada pagi ini kita dimudahkan untuk hadir di majelis taklim setelah menunaikan ibadah sholat tahajud disambung subuh berjamaah. Lantas pada saat ini kita bersama-sama untuk mengkaji beberapa ayat ataupun hadis. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan antarkan kepada kita semakin kokoh iman kita, baik amal kita. Ujungnya mudah-mudahan kita bisa bersuah khatimah dan akhirnya mendapatkan balasan bersama surganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Keutamaannya, fadilahnya kita aturkan pada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa meladani sunnahnya, mencontoh akhlaknya, mendapatkan ajarannya, dan mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan dapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi ini masih seputar melanjutkan tema yang dahulu sudah kita bahas untuk jauh lebih kita pada intinya. Yuk kita berbagi ilmu, berbagi nasihat, bukan untuk Bapak Ibu saja. Sebenarnya
Saya juga beruntung kalau kebaikan itu diucapkan terus menerus. Ada satu hukum namanya law of attraction, hukum tarik menarik. Jadi kalau kita ini kepingin untuk menjadi orang baik, maka pelihara perhatikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Kalau berkali-kali yang kita pikirkan, kita jaga terus-menerus, itu kebaikan. Apa yang kita ucapkan terus-menerus kita jaga yang baik, maka tiba-tiba kita menjadi orang soleh, tiba-tiba kita menjadi orang baik. Dan kalau yang dipikirkan selalu yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, karena setelah dipikirkan tentu akan diucapkan, setelah diucapkan tentu akan dilakukan. Maka naudzubillah min dzalik, kalau yang dipikirkan itu yang kotor, yang diucapkan kotor, maka perilakunya ya kotor. Nah, pada pagi ini bagaimana kita melihara hati kita ini biar tetap nyambung kepada Allah. Bagaimana memelihara iman tetap kokoh. Kita sirami, kita siangi agar hati ini bersinar, tidak redup, apalagi sampai kemudian mati. Kalau sudah mati kan gelap, yang dahulu sudah saya sampaikan. Maka tadi saya bawa itu ilustrasi saja. Ini namanya lampu balham, lampu hijau. Walaupun stop kontaknya di-on-kan, kalau satu saat itu ditantolkan ke sana, dipasang di sana, tetap tidak akan pernah nyala, tidak akan pernah bersinar. Mengapa? Kalau yang itu bersinar, seandainya itu kita lepas lampu, lalu kita ganti yang tak bawa ini, maka tidak akan seperti itu. Padahal sama-sama onnya, ngapain? Kira-kira ngapain? Ini kan on, setelah kontaknya on. Kalau dipasang itu menyala, bersinar terang, memancarkan cahaya. Tapi kalau tak pasang ini, walaupun sama-sama sudah nih, tapi tidak akan bersinar, tidak akan menyala. Mengapa? Karena ini mati, ini putus. Gitu deh. Sama dengan hati kita ini. Kalau hati ini tidak dipelihara, maka tidak akan bersinar. Bisa jadi malah redup. Naudzubillah min dzalik, kalau sudah mati, gimana kalau sampai sudah kemudian mati? Ini yang kita takuti. Nah, oleh karena itulah kemudian bagaimana agar hati kita ini tetap memancarkan sinar terang yang bisa membuat siapa saja yang ada di sekeliling kita ini merasakan terangnya cahaya hati kita ini. Ya, maka perlu tadi dipelihara, disirami, disiangi. Dengan apa? Di samping kita selalu mohon petunjuk kepada Allah, karena banyak juga orang yang gagal, bisa menundukkan perutnya tak terisi lapar, tapi belum tentu bisa dirinya itu menundukkan hati.
banyak orang gagal untuk menunjukkan hatinya masing-masing. Inilah lantas kemudian dalam Al-Quran nanti digambarkan panjang lebar bagaimana bahayanya kalau hati ini sudah tidak bersinar lagi. Coba tolong Bapak Ibu nanti dibuka di surat Al-Baqarah mulai dari ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir, artinya orang-orang yang menutup hatinya dari kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui ayat Al-Quran yang tersurat maupun ayat yang tersirat alam semesta alam kauniyah ini. Jadi hatinya sudah tertutup. Memang sengaja menutup hatinya dengan sesuatu hal, hatinya ditutup, tertutup, sudah tidak lagi mau mendengarkan kebenaran. Bagaimana peringatan Allah sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau sudah pedot, kalau sudah ini putus mati, dicolokno yo, dionkan yo, tetap tidak akan menyalahgunakan. Ini yang kita takuti kalau hati kita ini sudah tertutup benar. Diberi peringatan atau tidak, akan bertahu mereka yang hatinya ini tertutup. Kafaro yang furu kufron itu kan artinya menutup hati. Hatinya sengaja tertutup, ditutup. Maka kalian beri peringatan, mereka kalian beri peringatan atau tidak, tetap layu minun, tetap tidak beriman. Inilah bahayanya. Maka Bapak Ibu yang datang di sini ini mendapatkan hidayah, taufik, inayah dari Allah yang luar biasa. Untuk bisa datang ke masjid tidak gampang, tidak mudah. Kalau sekiranya Allah tidak mudahkan dan izinkan dan ridhoi, yo benar. Tapi kalau Allah ngizini, ridhoi, tentu atas usaha kita juga sunahnya. Ada ikhtiar kita dan usaha kita dengan sungguh-sungguh, dipersiapkan sejak sore, besok pagi aku mau datang ke masjid As-Sakinah. Diniati dalam rangka untuk memelihara agar iman tetap kokoh, tidak rapuh, agar hatinya tetap bersinar. Di antaranya yang melalui kajian seperti ini. Kalau sudah tidak lagi mau ngaji, datangi majelis taklim untuk ngaji, sudahlah, percaya. Pelan-pelan mulai meredup. Berikutnya bukan asal dan meredup, biar cepat, kadang nyala, kadang mampat. Kalau itu dibiarkan terus dan segera diupdate, itu sudah mati. Mengulangi lagi, betapa sulitnya. Maka Al-Quran gambarkan kepada kita, jangan sampai hati tertutup hingga sampai mendapatkan peringatan atau tidak mendapatkan peringatan tetap tidak beriman. Karena tidak ada ikhtiar tadi, diteruskan ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisa waktu lalu ada azim.
Allah mengunci hati mereka itu. Allah mengunci hati mereka. Allah membutakan matanya. Allah tulikan telinganya, telinga mereka benar. Jadi telinganya ini sudah tuli, matanya buta, sementara tadi hatinya sudah tutup. Jadi kalau hatinya sudah tertutup, nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha tadi, terkunci, mati, maka kemudian ini pendengarannya juga sudah tuli, matanya sudah buta, malah oleh Allah dikasih dinding di depannya. Walau ada nanti kalau sudah demikian sudah tidak tahu apa-apa, bingung, sudah tidak bisa membedakan mana jalan lurus, mana jalan bengkok, mana yang hitam, mana yang putih, sudah tidak lagi bisa bedakan. Kalau dikembangkan mana yang halal, mana yang haram, sudah tidak jelas. Mana yang baik, mana yang buruk, sudah tidak jelas. Ya karena hatinya tertutup, telinganya juga tertutup tuli, matanya sudah buta, tertutup dari bisa lihat. Lantas depannya pun itu dikasih dinding. Nah kalau sudah demikian, walau ada gunalim, mereka itu nanti akan dapatkan azab yang besar. Sebelum Allah datangkan sudah merasa hatinya terazab. Nauzubillah dari kalau sudah demikian, maka Bapak Ibu yang dalam hati Allah, peliharalah hati ini. Kembali lagi disinari, disiangi, disirami, dijaga. Cara jaganya yuk kajian-kajian semacam ini. Cara jaganya yuk jangan sampai walaupun toh sholat sunat yuk jalani. Jangan sampai sholat rawatib itu bagian dari kita melihara iman itu. Jangan sampai untuk tidak sholat duha walaupun toh sunat. Jangan sampai untuk tidak sholat tahajud. Jangan sampai untuk tidak tadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Itu bagian dari cara untuk melihara hati ini tetap biar bercahaya, tetap biar bersambung. Kalau sudah enggak melakukan itu, ya sudah putus. Bapak dan saudara rahmati Allah, ayat berikutnya diteruskan berminan nasi. Mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Memang ada sebagian orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan dari akhir, tapi sebenarnya dirinya tidak beriman. Ada orang syahadat, bersyahadat sudah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah bersaksi percaya bahwa tidak ada Tuhan ilah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah putusan Allah. Tetapi sebenarnya dirinya tidak beriman. Artinya hal makoliyahnya ini, fikroh pikirannya ini sudah tidak mencerminkan bahwa dirinya itu orang beriman. Sholat ya tidak, sedangkan sholat sunnah, sholat wajib aja juga tidak. Jangankan puasa wajib, puasa sunnah, puasa wajib saja juga tidak. Jadi kalau begitu ada kafir i'tiqadi, tetapi ada kafir hali. Etikatnya iman, tapi perilakunya tidak mencerminkan bahwa dirinya itu orang beriman.
maka namanya ini kafir majazi. Nah, jadi Bapak dan Saudara mati Allah, kembali lagi tadi, jangan sampai kemudian terhenti sholat sunate, tahajudé, duhane, syukur wudu'e, berwudu, habis wudu, sholat sunat. Di malam hari jangan sampai tidak menunaikan ibadah sholat taubat, disambung terus. Kalau disambung yang waktu sudah tak sampaikan, ibarat lampu on, tidak on tapi di-off-kan. Nah, kalau sudah di-off-kan yo mati. Maka kalau kepingin bersinar terus lampu balham itu harus dialiri listrik terus. Bapak dan Saudara rahmati Allah, kalau sudah demikian apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka itu mau menipu Gusti Allah, orang-orang seperti orang beriman, tapi sebenarnya orang itu tidak beriman. Bukan dirinya itu kemudian menipu Allah, tapi dirinya itu menipu dirinya sendiri, tapi tidak pernah terasa. Jadi tidak terasa bahwa dirinya itu nipu dirinya sendiri. Oh, sudah bersyahadat kok, lantas kemudian tidak hak-hak Allah yang ketika sudah syahadat tadi tidak dipenuhi kok. Maka itulah kemudian disebutkan di sini itu sama dengan maunya itu menipu Gusti Allah, tapi sebenarnya dirinya itu menipu dirinya sendiri, tapi tidak terasa. Diteruskan ayat itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hati mereka itu berpenyakitan, dan penyakit itu dituangkan terus, fazadahumullahu maradun. Jadi Allah menambah penyakitnya terus, berganda terus, mengembang terus. Nah, ini yang kita pahami. Ya. Kalau di ilmu kedokteran kita kenal ada penyakit komplikasi, penyakit hati ini juga bisa komplikasi. Jangan pernah kira main budi, pikiran, hati ini juga mempengaruhi fisik kita juga mempengaruhi pikiran hati kita. Jadi tidak ada pikiran berjalan sendiri, fisik berjalan sendiri, tidak. Itu satu sistem yang utuh. Terganggu pikirannya, fisiknya terganggu fisiknya, pikirannya terganggu. Nah, Al-Quran sudah mengatakan pada kita, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdzibun. Hati mereka ini berpenyakitan dan Allah menambah terus pada mereka sakitnya itu. Dan bagi mereka azab yang pedih, karena dirinya itu berdusta. Wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan pada mereka jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi, Yusuf jawab, qalu innama nahnu muslihun. Aku tidak berbuat kerusakan kalau di muka bumi ini, malah justru aku inilah yang selalu berbuat baik. Qalu innama nahnu muslihun. Enggak, aku tidak berbuat kerusakan, tetapi aku justru malah sebenarnya ikut membangun peradaban. Diingatkan oleh Allah Ta'ala, innahu humul mufsiduna walakin la yash'urun. Lagi-lagi
Tetapi mereka sebenarnya itu berusaha di muka bumi ini, tetapi tidak terasa. Bapak dan saudara rahmati Allah, panjang nanti hingga sampai ayat yang ke-17. Maka luhika masalil hadis tawqadanaro falamma ado'at ma hawlahu daraballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Mereka tadi yang menutup hati ini dari kebenaran Al-Quran, kebenaran Al-Hadis, ayat Allah yang tersurat, ayat Allah yang tersirat alam semesta ini, itu diumpamakan oleh Allah di surat Baqarah ayat 17 ini. Ada kaitannya dengan surat Al-A'raf ayat 172. Kita dulu kan sudah diinstal, dan itu merupakan satu fitrah bagi anak Adam. Semua dulu itu sudah beriman karena sudah dicas oleh Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu melahirkan anak cucu Adam dari sulbi mereka, lantas Allah mengambil saksi dengan berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita dulu di alam berarwah mengatakan qalu bala, benar engkau adalah Tuhanku, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Ini tak lakukan agar kami nanti di hari kiamat, di akhirat, tidak bisa berkilah bahwa aku ini adalah hamba yang pelupa. Jadi yang lalu sudah sampaikan itu fitrah, tinggal kita mau mengembangkan tidak. Nah yang datang di sini itu mau mengembangkan tadi, mau memelihara fitrah tadi, menyambung fitrah tadi. Sekali lagi disirami iman itu hatinya, disirami, dipupuk agar tetap bersinar lagi. Tetapi kalau tidak, diumpamakan seperti orang yang menyalakan api, lantas api itu ketika nyala bisa nyinari sekelilingnya, lantas kemudian Allah itu ngambil cahayanya tadi, menghilangkan cahayanya tadi. Yang paling bahaya lagi kalau Allah enggak, sudah tinggalkan kepada kita, sehingga dibiarkan kita berada dalam kegelapan yang mengantarkan kepada kita tidak bisa melihat. Itu yang bahaya. Maka ya alhamdulillah, bersyukurlah terus bagaimana iman ini dipupuk. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, begini, ada seorang sufi yang zahid, yang zuhud, namanya Ibrahim bin Adham. Sufi zuhud dan sukanya musafir berkelana untuk menemukan Allah. Setiap satu peristiwa apapun itu maksud yang disaksikan itu adalah hidayah. Ini meninggal dunia tahun 776 Masehi, di abad ke-7 menjelang abad ke-8 di Afghanistan. Dia kelahiran Afghanistan, namanya Ibrahim bin Adham. Kalau kita belajar mengkaji tasawuf, ya tentu akan menjumpai sosok figur si Ibrahim bin Adham ini. Dan suka berkelananya ini dalam rangka untuk mengokohkan iman ini. Ini Ibrahim bin Adham. Nah, kalau kita kepingin untuk mendapatkan kunci rahasia yang diberikan Allah kepada kita,
Kalau bapak dan saudara kepingin untuk mendapatkan kunci rahasianya hidup yang sukses dunia dan akhirat, itu ada rahasianya. Hidup ini ada kuncinya loh. Dan kunci itu hanya diberikan kepada hamba yang dipercaya oleh Allah. Sayang kita tidak banyak mau mencari dan menemukan kunci rahasia hidup dunia dan akhirat. Setiap kantor ya, itu kan ada kepalanya, kepala kantor apa saja ada. Bapaknya ini kan dulu mantan kepala SMA 2 ya. Jenengan punya berangkas tidak? Jenengan punya berangkas? Berangkas itu kan lemari besi, digunakan untuk apa? Menyimpan uang atau menyimpan barang-barang yang berharga. Itu kan ada kuncinya, bukan? Ada rahasianya kan? Nah kalau buka, bagaimana? Kan ada rahasianya. Kita sendiri yang tahu, tidak mungkin akan dikasih tahu kan pada siapa saja. Mungkin di rumah kita ada berangkas. Kalau seandainya kita punya berangkas untuk menyimpan uang, biaya operasional di depan kita sehari-hari, tentu untuk buka itu kan ada rahasia kunci rahasianya itu. Yang kunci rahasia tadi, simbol-simbolnya tadi, langkahnya tadi, apakah dulu 28, kembalikan satu misal ke 0, atau kembalikan lagi ke 30. Jadi dimungkinkan kemungkinan yang kecil untuk orang bisa buka. Nah, berangkas lemari besi ini rahasia tidak akan mungkin diberikan pada siapa saja, kecuali orang yang dipercaya, orang yang dekat dan bisa dipercaya dan sudah teruji, baru ditunjuki. Kalau aku nanti, kalau kamu butuh suatu waktu, ambil ini loh kunci nih, rahasia nih, bukaan kesini 28 umpamanya, kembalikan nanti ke 1 atau ke 0, kembalikan lagi ke 30, baru terbuka lemari. Sama hidup dan kehidupan kita ini ada kunci rahasia nih. Dan kunci rahasia itu oleh Allah tidak sembarangan diberikan pada siapa saja. Diberikan kepada yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya itu yang dekat dengannya dan sudah teruji. Sama. Nah sekarang bagaimana supaya kunci hidup dan kehidupan ini kita dapat mendapatkan kunci rahasia dari hidup dan kehidupan kita ini? Yang tidak ada jalan lain, dekati kepada yang memiliki kunci kehidupan ini. Gitu. Nah sekarang bagaimana mendekati kepada Allah pemilik kunci rahasia ini? Maka harus menyamakan gelombangnya, harus menyamakan frekuensinya. Karena Allah itu tidak terhingga, gak mungkin didekati oleh yang terhingga, terbatas. Allah itu tidak terbatas. Gak mungkin kita bisa mendekati Allah
Karena kita terbatas, segalanya terbatas. Maka selain yang mendapatkan izin dari Allah, maka tidak akan ada yang bisa dekati Allah. Sering tak sampaikan tuh itu. Kalau kepingin mengakses apa yang diperbincangkan, diskusi yang diperbincangkan, dialog yang lagi sedang di pemancar televisi Indonesia atau pemancar radio di Jakarta, maka yang ada di sini harus menyemakan gelombangnya, cari frekuensi yang sama. Kalau gelombangnya tidak sama, frekuensinya tidak sama, maka gambar dan dialog yang ada di Jakarta tadi tidak akan bisa diakses di sini. Kalau kita kepingin akses dekat dengan Allah, diberi kunci tadi, ya sama kan frekuensinya. Karena Allah tidak terhingga, tidak mungkin. Mudah-mudahan bisa diberi, bisa. Ini bahasa fisika. Karena Allah tidak terhingga, bahasa fisika ini kan rumusnya begini: S V T. S itu spasio, jarak. Spasio itu jarak. V itu velocity, kecepatan. T itu tempo, waktu. Saya dari Makanan datang ke Sakinah, itu kan ada jarak. Tempo waktunya ditentukan kapan? Ditentukan kapan? Tingkat tinggi, kompleks memang. Dari Pangkalan ataupun Santren datang ke sini kan ada jarak. Kecepatan cepat dan tidaknya ditentukan oleh apa? Kendaraan. Kalau saya naik sepeda, kecepatannya tentu berbeda kalau naik motor. Beda lagi kalau saya naik mobil. Naik motor pun ditentukan oleh kecepatannya tadi. Berapa speedometer itu? Hanya 60, beda dengan kalau 70 lebih cepat. Beda lagi kalau satu masa 80. Kan begitu. Itu masih terbatas. Jangan kita dengan Allah itu tidak terhingga. Maka tidak mungkin bisa kita ditemui oleh kita yang terhingga, yang terbatas tadi. Allah kan tidak terbatas. Nggak mungkin kita temui kalau kita terbatas. Dari sinilah kemudian Bapak dan Saudara mati Allah. Allah itu mimpi. Hamba ini tidak sembarang hamba yang diberi kecepatan yang tidak diberikan kecepatan oleh yang lain. Dan itu sudah ada sertifikasi, dan sertifikat yang memberikan sertifikasi itu yang punya lisensi. Guru saja kan ada tuh, ngajar biologi ada sertifikasi biologi. Yang diberi, dipercaya oleh Allah untuk bisa mengantarkan kita nyambung kepada Gusti Allah, itu siapa? Siapa? Rasulullah. Jadi kita tidak mungkin sampai kepada Allah kalau tidak ada
oleh Allah sertifikasi yang beresensi untuk bisa mengantarkan kita kepada Gusti Allah. Nabi Adam tidak, Nabi Ibrahim tidak, Nabi Musa tidak, satu-satunya hanya Rasulullah. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Maka Rasul bisa melewat, yang lain tidak bisa melewat. Karena Rasul punya kecepatan yang tidak tertandingi atas izin Allah. Kecepatan tidak terhingga karena pembinaan Allah. Maka mengapa perlu ada Nabi? Rasionalnya di sini. Rasul memberikan sertifikasi kepada sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketabiin sahabatnya, namanya tabiin. Terus berikutnya ulama yang tentu tadi frekuensinya, gelombangnya sama dengan Rasulullah. Kita ibadah itu menyamakan gelombang. Kita ibadah menyamakan frekuensi. Rahasianya di situ sudah. Jadi kalau kemudian kita ini sholat, puasa, tadarus Al-Quran, itu menyamakan frekuensi. Karena Allah tidak terhingga rumusnya. Tidak terhingga itu sama dengan TTP kali tidak terhingga. Tak terhingga itu rumusnya sama dengan V kecepatan tadi yang kali tidak terhingga. Jadi karena jaraknya tidak terhingga, maka kecepatan itu juga harus tidak terhingga. Tapi tidak mungkin, karena kita terbatas. Agar kita itu mempunyai lisensi, sertifikasi, harus menyamakan gelombang dan frekuensinya tadi. Siapa? Tiru Rasulullah. Jalani petunjuk Al-Quran tadi, petunjuk ini. Yang tadi loh, ini disinikan, ini membagi lagi, ini disinikan. Kalau kemudian Allah itu melarang jangan-jangan ke kiri, ini kan sama dengan kunci rahasia itu. Ya jangan ke kiri, kalau ke kanan. Maksudnya tidak boleh ke kiri, tapi ke kiri. Besok buka kunci lagi. Maka triknya harus kita ketahui. Triknya seperti tadi. Semua diberi kesempatan. Kalau Al-Quran katakan kiri, yang kiri ya. Kalau anak ada kanan, yang mana no. Kalau satu musuh teruskan terus, ya terus. Tapi kita kan tidak gampang untuk memahami ini. Bahasa Allah kan tidak gampang. Maka lantas kemudian apa? Diturunkan urusan untuk memahami ini. Maka itulah munculnya hadis. Hadis itu tafsir dari Al-Quran. Gak bisa memahami Al-Quran tanpa ada hadis. Kunci triknya tadi ikuti perintah Allah dalam Al-Quran. Kalau kanan ya kanan, kalau kiri ya kiri. Kalau besar, letakkan kita terus kalau mundur ya mundur. Paham ya? Itu kuncinya. Kalau itu dijalani hati bersih, bercahaya. Kalau Allah perintah jangan berdusta, ya jangan berdusta. Kalau Allah perintah jangan berbohong, ya jangan berbohong. Kalau Allah perintahkan sholat, ya sholat dong. Kalau Allah perintah puasa, ya puasa. Itu trik rahasia itu. Kalau perintah korban, ya korban dong. Kalau perintah haji, ya haji dong. Ya umroh.
Itu rahasianya sebenarnya. Nah kalau kita bisa jalani itu, nyamakan gelombang dan frekuensi kita sebagaimana apa ada dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadis, diturunkan pada sahabat, diturunkan pada para ulama. Tanpa ulama tidak bisa petunjuk, tanpa ilmuwan tidak dapat petunjuk kita ini. Maka harus bersyukur saatnya waktu habis. Mengapa hidup menjadi karut-karut sudah? Ada yang berilmu tapi agamanya, ilmunya itu tidak dibuat dengan agama. Ini dulu. Ini yang jadi masalah umat sebenarnya. Banyak yang berilmu tapi agamanya ini lemah. Pemahamannya terhadap Al-Quran ini lemah. Padahal itu fungsi ini. Pemahamannya angkat itu lemah. Itu fungsi ini. Tapi paham agama dalam pengertian normatif tadi itu dapat memahami ilmu. Padahal untuk memahami Al-Quran ini, Al-Quran kan terbitri petunjuk rahasia hidup. Kan ada biologi, kan ada fisikane, ada metafisikane, ada sosiologine, ada ekonomine. Al-Quran ayat-ayat Al-Quran ya. Tetapi mana mungkin kita bisa menafsiri ayat-ayat ekonomi kalau kita tidak punya ilmu ekonomi? Bagaimana bisa menafsiri Al-Quran itu ayat fisika kalau kita tidak punya ilmu fisika? Bagaimana kita bisa menafsiri ayat biologi kalau kita tidak memiliki ilmu biologi? Nanti akan akhirnya cendekiawan muslim ini, khususnya cendekiawan muslim, kalau di persentase hanya 25%, 75% itu awam. Ini yang jadikan karut-karut. Ini mempengaruhi tadi hidup dan kehidupannya mudah marah, mudah tersinggung, gak toleran. Dan persoalan-persoalan ini nanti insya Allah mudah-mudahan gak lupa saya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rahasianya itu kalau Bapak Ibu kita benar jalani trik-trik petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi Rasul hadisnya yang kemudian diturunkan pada akhir, ikuti itu benar, maka kecepatan kita dekati Allah. Allah akan memberikan kecepatan kepada kita untuk bisa dekati pada. Kalau kita bisa membuka kunci hidup dan kehidupan, ekonomi beres, pendidikan anak beres, hidup dan kehidupan keluarga dan karut-marut. Umat Islam tidak lagi jadi bola yang dimainkan, tapi sudah jadi pemain. Kuncinya itu ya, terus bagaimana ya? Maka mengapa perlu harus ada kajian-kajian terus, dinamakan kajian-kajian terus? Jangan gampang gergesek tadi sekarang. Kalau nafsu rumah, kalau rendah, yang tadi katakan orang apa? Rendah, mudah lakukan, mudah nesuan, gitu, mudah gergesek. Tapi kalau orang itu ilmu tidak, ya, tambah ilmu kita, tambah terbuka wawasan kita, tambah toleran. Maka perlu apa? Harus ada cendekiawan terus dibalik. Seharusnya tidak awalnya biasa itu tidak 75%, tapi 25%.
surat Muhammad ayat 17. Walladzina taqaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Bukan surat Muhammad ayat 17, surat Maryam ayat 76. Maka kenapa terus minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Sholat kita tidak sah kalau tidak baca ihdinas siratal mustaqim, karena itu bagian dari mereka. Karena petunjuk itu bisa hilang kalau tidak kita bangun tadi. Maka terus ya Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Itu jangan sampai pernah lepas doa kita. Kalau kita sudah mohon petunjuk kepada Gusti Allah, orang-orang yang mohon petunjuk dan berusaha untuk mendapatkan petunjuk seperti bapak ibu yang ada di sini, zadahu hudan. Allah akan berikan tambah petunjuk itu, tambah hidayah itu. Wa atahum taqwahum, dan Allah berikan pada mereka itu ketakwaan dan tambah. Maka dapat rahasia tadi. Maka nanti ada kelas grade-nya. Allah akan memberikan kelebihan kepada kita. Kalau seperti saya yang bukan waliullah, kalau mau dekati dengan Allah terus, maka akan dapat ma'unah. Bisa ilham, tajam intuisinya. Kalau kita bisa mendekati terus, hati bersihkan terus, jadi kekasih Allah, maka bisa karomah. Waliullah panas menjadi dingin menjadi hangat, sulit menjadi mudah. Karena Allah berikan kuncinya tadi, karomah. Naik ke atas, kalau saking dekatnya kepada Gusti Allah dan dapat esensi sertifikat dari Allah, maka namanya mukjizat. Kalau kita sampai berislam sudah seusia kita, semuanya masih serba sulit, ekonomi ya sulit, didik anak ya sulit, gak ada kelebihan tadi. Tanyakan kepada diri kita, apakah trik rahasia yang diberikan Allah dan apa ada hadis sejarah benar tidak? Paham ya? Ini anak-anak muda itu. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan ibadah. Kalau sudah diberikan, bukan surat Maryam ayat 76 atau 72 nanti saja. Wa yazidullahu alladziina taqaw Wajazidullahu alladziina taqaw hudan. Allah menambah orang itu petunjuk terus, petunjuk hidayah terus, dan terus jadi bercahaya terus. Nanti diteruskan. Insya Allah. Inilah perlunya kita belajar fisika, perlunya kita belajar biologi, perlunya kita itu juga kenal ilmu ekonomi. Dan anak kita jangan sampai tidak paham Al-Quran, jangan sampai tidak paham hadis, jangan sampai tidak bisa memahami kitab, karena sumber rahasianya di sana. Yang terbawa, ini sudah saya mau kenal. Mudah-mudahan apa yang tak sampaikan, walaupun sebenarnya itu kompleks, dipahami, bisa dipahami. Karena yang datang di sini ya terpelajar, terdidik, ya saya kira tidak sulit untuk bisa memahami apa yang tak sampaikan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah agar selalu mendapatkan hidayahnya, petunjuknya, ya, kemudian hati iman kita ini selalu bertambah kokoh, bertambah kuat. Amin ya rabbal alamin. Hingga hidup dan cepat kita dapat
amin ya rabbal alamin, bisa husnul khotimah dan mudah-mudahan nanti dimasukkan surganya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.